Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk pada bagian yang terakhir. Saya kasih kata-kata singkat saja, penghiburan di antara anak-anak Tuhan. Karena saya melihat ini merupakan suatu pesan yang luar biasa daripada Paulus untuk mau mengajarkan kepada kita apa yang semua diajarkan itu disimpulkan dengan ayat ke-18. Coba kita lihat bersama. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, dia mau katakan sebagai berikut, yaitu bahwa hoste itu karena itu, ya. Therefore, karena itu, kemudian dikatakan parakaleite, artinya parakale, ya, artinya hiburkanlah, encourage, berikan keberanian kepada mereka, ya. Alelos, artinya seorang akan yang lain. Kemudian entois, artinya dengan, with, ya. Tois, logois, tautois, artinya apa? Perkataan-perkataan atau semua yang ada di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17, ya. Ini kata-kata yang terakhir sangat sederhana sekali, tetapi mempunyai suatu pengertian yang luar biasa. Kata parakaleite dari kata parakaleo artinya apa? Mengacu pada orang-orang percaya yang mempersembahkan bukti yang berdiri di hadapan pengadilan Allah. Artinya apa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang kuat, yang punya bukti, yang punya kesaksian luar biasa, yang membela, menolong, menghibur orang-orang lainnya di tengah pergumulan itu. Jadi ada seorang yang berdiri untuk menjadi pembelamu. Dan itu bukan orang lain, itu saudara di sekelilingmu. Jadi Paulus mau mengajarkan semua ayat-ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 17 ini bermuara pada satu. Semua perkataan ini, pakai perkataan ini, berdiri di depan pengadilan Allah misalnya. Berdiri di depan semua orang untuk apa? Kamu menjadi pembelanya, kamu menjadi penolong, kamu menjadi penghibur bagi saudara kita yang lain. Itu suatu semangat yang luar biasa. Kalau ditarik ke masa kini, ya, kita harus menghibur orang lain, kita harus menolong, mendorong orang lain. Bahkan ketika ada orang yang pengharapannya hilang karena sanak keluarganya sudah meninggal dunia dan dia hidup sendiri, kita harusnya menjadi parakaleo, menjadi penghibur bagi orang-orang seperti itu. Itu yang mau Paulus katakan, bahwa jika orang sudah tidak punya pengharapan karena sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, saudara adalah penghiburnya, penolongnya, ya, pembelanya. Saya akan mengajak kita untuk melihat sebuah refleksi dari film. Saya tidak bisa tampilkan filmnya karena memang masih baru. Kemudian saya pakai gambarnya aja, kita supaya melihat pelajaran yang luar biasa dari film ini. Ini adalah film The First Responders, ya, artinya mereka yang pertama kali merespon dari tim pemadam kebakaran dan kepolisian dan juga tim dari unit gawat darurat, ya. Ini mereka bertiga. Nah, kemudian ada sebuah kejadian di mana sebuah gedung kebakaran, ya. Nah, ini kebakarannya cukup hebat, ya, apinya hampir tak terkendali, ya, tetapi mereka berusaha. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, kemudian sudah mulai agak mereda, ini ada tim yang akan balik, tetapi sama anak-anak kecil ini diminta tolong karena apa? Ada temannya mereka, yaitu Woyuk, sedang ada di dalam gedung itu karena mereka tidak menemukannya. Loh, kenapa? Karena mereka main petak umpet seperti itu, tapi Woyuknya masuk ke dalam gedung itu. Nah, karena panggilan tugas, ini seorang pemadam kebakaran ini masuk untuk menolong anak itu. Nah, ketika dia berjalan mencari anak itu, kemudian dia mendapati sebuah sepatu, ya. Nah, di situ dia berjalan terus mencari dan akhirnya dia menemukan Woyuk ada tersembunyi di sebuah lemari es, ya. Dia ketahuan Woyuk karena kakinya satu sepatunya nggak ada. Nah, kemudian petugas pemadam kebakaran ini membujuk supaya Woyuk ikut dia. Padahal Woyuk nggak mau, ya, karena
Wahyuk apa dia katakan, dia takut api. Jadi dia begitu sangat trauma dengan api sehingga dia tidak mau keluar dari kulkas itu, tapi dihibur, kemudian dipendekatan dengan baik sama petugas pemadam kebakaran. Ya akhirnya Wahyuk mau juga untuk dibawa keluar. Nah, apa yang dia lakukan adalah karena api sudah makin membesar, sehingga petugas pemadam kebakaran ini katakan, kamu pakai baju saya aja supaya kamu tidak terasa panas, karena begitu panas luar biasa karena apinya makin hari makin membesar. Tetapi karena dikasihkan pakaian dari pemadam kebakaran, jadi Wahyuk senang-senang saja dia mau. Nah kemudian mereka menerobos api itu, ya, sambil dia tenangkan Wahyuk, dia hiburkan Wahyuk, dan dia gendong, dia bawa, dia berikan yang terbaik untuk Wahyuk. Akhirnya mereka sampai ke sebuah ujung daripada gedung itu, ya, dan dibilang katanya, ya nanti saya akan turunkan engkau ke lantai bawah, karena mereka di lantai 3. Lalu bagaimana Bapak pemadam kebakaran? Dia bilang, oh enggak Pak, kalau pemadam kebakaran itu tidak akan terbakar. Ya, dia hiburkan anak itu, karena anak itu tidak mau lepas dari dia, maunya mereka keluar sama-sama. Tapi ini karena diturunkan dari lantai 3, jadi Wahyuk diturunkan dulu. Nah, tetapi karena petugas ini melihat sesuatu yang aneh, ya, sehingga dia masih bertahan di gedung itu untuk mencari siapa pelakunya, bukti-bukti kebakaran itu. Karena apa? Ketika dia berjalan, dia melihat sebuah tanda seperti bintang terbakar seperti itu. Itu berarti yang membakar itu sengaja memberikan markingnya dia di situ. Nah, dia harus mencari tahu apa penyebabnya dan sebagainya supaya tidak terjadi kebakaran yang sama di tempat, bahkan yang membakar itu akan ketahuan gitu loh. Sehingga anak itu dibiarkan turun supaya dia akan mencari. Tapi malang tidak bisa ditolak. Dia akhirnya terbakar di gedung itu, meledak, ya. Nah, kemudian ketika dia sudah ditemukan seperti ini, dikeluarkan, lalu akhirnya teman-temannya ini otopsi akan tubuh daripada Dongjin ini, ya, namanya Dongjin. Nah kemudian diotopsi, lalu yang didapati ini, yaitu bahwa di lambungnya itu ada bulat-bulatan seperti ini. Itu adalah semacam lilin yang masuk ke lambungnya. Lalu mereka bertanya, kenapa kok dia makanan terakhirnya adalah lilin? Lalu mereka selidiki semuanya, diselidiki, ahli forensik dan sebagainya. Akhirnya mereka melihat bahwa ada rekonstruksi kejadian seperti ini. Jadi Dongjin ini dia menemukan tempat di mana asalnya api. Ya, api makin membesar, dan kalau kita lihat di sebelah sana itu ada lilin-lilin, ya, yang ditaruh di mulut jerigen. Jadi kalau lilinnya nanti habis sesuai dengan waktunya akan jatuh ke dalam jerigen dan meledak, api itu keluar. Ya, nah kalau sudah terbakar total, siapapun yang mencari jejak penyebab api ini tidak akan ketahuan, ya. Sehingga ketika itu terjadi dan si Dongjin berusaha matikan lilin-lilin itu, ya, dia bisa matikan semua lilin, tapi karena api sudah sangat membesar dan dia melihat tidak ada kemungkinan dia keluar, apa yang dia lakukan? Dia makan lilin yang dia sudah matikan tadi, itu dimakan, supaya kalau orang otopsi akan tubuhnya akan menemukan lilin itu sebagai penyebab daripada kebakaran itu, sehingga mereka bisa mencari akan siapa yang pelaku yang melakukan itu, ya, dengan meneliti lilinnya dan sebagainya. Dan akhirnya memang dia tidak bisa apapun, akhirnya api membesar dan meledakkan daripada jerigen-jerigen itu, dan itu memang ada bahan peledaknya sehingga luar biasa sekali bahwa gedung itu habis dan dia mati. Tetapi dia meninggalkan suatu jejak sehingga pembakar orangnya, penjahat yang membakar itu bisa diketahui jejaknya dan bisa ditangkap. Saudara, ini ciri daripada seorang yang memberikan dirinya bagi orang lain. Dia menghibur daripada anak kecil ini supaya diselamatkan dan sebagainya. Ini merupakan ciri khas yang luar biasa yang harusnya dimiliki oleh orang Kristen sebagai penghibur, yang menghantar orang, membawa orang menjadi penolong, menjadi orang yang membimbing orang lain. Untuk apa? Untuk biar dia selamat, walaupun saya mungkin akan mengalami penderitaan. Saudara yang terkasih, hidup orang Kristen harusnya seperti itu. Ya,
kita tahu bagaimana pergumulan daripada orang-orang lain, mereka membutuhkan penghiburan, kita harusnya menjadi penghibur mereka. Paul Hiebert yang tadi juga berkata gini, kenyamanan yang memberikan penekanan pada dampak penghiburan yang diberikan kepada mereka yang berduka karena kehilangan orang yang dicintainya. Jadi kita punya kewajiban untuk apa? Memberikan kenyamanan dengan kita tekan bagaimana kita menghibur orang itu supaya apa? Orang yang berduka itu dia melihat sebuah pengharapan. Nah, dikatakan lagi dorongan menunjukkan bahwa dasar yang kokoh untuk dorongan dan harapan yang meyakinkan dalam menghadapi kenyataan bahwa orang yang dicintai telah meninggal. Ada sebuah dasar yang kokoh untuk memberikan pengharapan kepada orang yang lain yang kehilangan orang. Itu ayat 13 sampai dengan 17 itu dasar yang kokoh yang harusnya menjadi kekuatan kita untuk menghibur orang lain, bukan untuk kita sendiri. Ya. Jadi saya mengajak kita anak-anak Tuhan, lihatlah sekeliling kita. Sebenarnya kita adalah penghibur bagi orang lain. Ada sesuatu yang masuk dalam kehidupan kita, yaitu Kristus. Nah, yang Tuhan harapkan itu keluar, yang Paulus tekankan di sini keluar. Pakai Kristus yang ada dalam hidupmu yang sudah merubah engkau untuk memberikan kenyamanan, memberikan harapan bagi orang-orang lain yang membutuhkan pengharapan. Karena Yesus adalah satu-satunya pengharapan dunia ini. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan serial kita saat ini sudah di end, sudah selesai. Tapi banyak hal yang Tuhan ingin tunjukkan, dan biarlah saya ikut apa yang Tuhan ingin kita lihat lagi ke depan. Berdoa bagi saya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.